Pasukan Ukraina ditarik keluar Severodonetsk, Rusia menang. Pasukan Ukraina ditarik keluar Severodonetsk, Rusia menang. Ukraina menarik mundur pasukannya di Severodonetsk di Luhansk, Donbas pada hari Jumat setelah bertempur sengit dengan tentara Rusia di kota itu selama beberapa pekan terakhir. Langkah mundur Ukraina ini membuat banyak pihak khawatir jika Rusia terus meraup keuntungan dan kian menguasai banyak wilayah di Donbas. Angkatan bersenjata Ukraina harus mundur dari Severodonetsk. Mereka telah menerima perintah untuk melakukannya, kata Gubernur wilayah Luhansk, Sergei Gaidai di Telegram. Tetap bertahan di wilayah yang terus dibombardir selama berbulan-bulan tidak masuk akal, paparnya menambahkan. Gaidai mengatakan Severodonetsk hampir berubah menjadi puing-puing oleh bombardir Rusia yang terus-menerus. Semua infrastruktur kritis telah hancur. 90% kota rusak, 80% rumah harus dibongkar. Katanya seperti dikutip AFP. Rusia juga dikabarkan berhasil menguasai desa di sekeliling Severodonetsk sehingga saat ini pasukan Ukraina terkepung di kota itu. Menguasai Severodonetsk telah menjadi tujuan utama Rusia sejak Moskow berupaya merebut sebagian besar wilayah di Ukraina Timur, terutama Donbas. Pasukan Rusia dan Ukraina terus bertempur sengit sejak Moskow melancarkan invasi pada 24 Februari lalu. Saat ini, pertempuran sengit berfokus di Donbas seperti Luhansk, Donetsk, dan Severodonetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahkan memprediksi pertempuran di Severodonetsk akan menentukan nasib Donbas secara keseluruhan. Ia pun mendesak Barat untuk mempercepat pengiriman senjata ke Ukraina. Gempuran Rusia juga meledakkan 3 jembatan utama menuju Severodonetsk sehingga pasukan Ukraina kesulitan mengevakuasi warga dan memasok cadangan ke wilayah tersebut. Selain Severodonetsk, Rusia juga dilaporkan menguasai 55% wilayah Donetsk. Kepala Administrasi Militer Wilayah Donetsk Ukraina, Pavlo Kirilenko mengatakan pasukannya kini hanya menguasai 45% wilayah tersebut. Ini berarti pasukan Rusia menguasai mayoritas wilayah Donetsk. Pasukan Ukraina menguasai sekitar 45% wilayah Donetsk yang mana pertempuran sedang berlangsung, kata Kirilenko pada hari Rabu dikutip CNN. Kirilenko mengatakan 55% wilayah yang dikuasai Rusia benar-benar hancur. 55% wilayah lainnya benar-benar hancur di bawah kendali kelompok tentara secara ilegal. Maksud saya di bawah kendali penjajah, termasuk setengah Mariupol dan Volnovavka. Bantuan militer Amerika Serikat tidak akan mengubah status quo di medan perang menurut mantan analis CIA Larry Johnson. Pada saat yang sama, keterlibatan Washington dalam kebuntuan Ukraina telah menjadi bumerang bagi ekonomi Amerika Serikat dan menempatkan mata uang dolar dalam bahaya. Amerika Serikat menyediakan Ukraina dengan sejumlah besar persenjataan dan amunisi untuk memperkuat posisi Kiev di meja perundingan. Menurut Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam opininya pada 31 Mei untuk The New York Times, anggota tim perunding Ukraina dengan Rusia David Arakhamia mendukung posisi Biden pada 4 Juni. Dia menekankan Kiev akan melanjutkan pembicaraan damai hanya setelah persenjataan canggih tiba dari Sekutu Barat. Sementara itu dalam beberapa pekan terakhir Amerika Serikat dan sekutunya telah menempatkan penekanan baru pada perlunya penyelesaian yang dinegosiasikan untuk mengakhiri konflik menurut CNN. Dorongan yang muncul untuk perdamaian yang dinegosiasikan adalah pengakuan bahwa Kiev telah kalah perang, ungkap Larry Johnson, seorang veteran CIA dan kantor kontra terorisme Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang memberikan pelatihan kepada Satuan Tugas Operasi Khusus Militer Amerika Serikat selama 24 tahun. Joe Biden mengesahkan pengiriman batch pertama HIMARS ke Ukraina. Gedung Putih akan mengirim lebih banyak senjata ke Kiev setelah pengesahan paket bantuan militer senilai 40
miliar US dollar. Akankah bantuan ini menjadi pengubah permainan? Mengapa tidak? Saya tidak berpikir bahwa bantuan ini akan menjadi mengubah permainan. Ini mungkin memperpanjang beberapa pertempuran, tetapi masalah bagi militer Ukraina adalah mereka tidak memiliki unit manuver yang utuh, ujar Larry Johnson. Dan yang saya maksud adalah mereka tidak memiliki unit lapis baja yang dapat dikirim dari satu titik ke titik lain yang didukung oleh kolom infanteri kemudian dapat melakukan serangan terhadap posisi tetap Rusia. Ia menambahkan, strategi dan taktik Ukraina hingga saat ini adalah dengan menempatkan diri mereka di posisi bertahan dan mencoba menghentikan Rusia dengan cara ini. Larry Johnson menarik perhatian pada fakta bahwa setidaknya 12 unit Ukraina tampaknya telah memberontak terhadap rantai komando mereka. Pesannya akan keluar, ini tampaknya sebagian besar pasukan pertahanan teritorial ini bukan tentara penuh waktu hingga saat ini, tetapi ketika ada keadaan darurat atau pecahnya konflik mereka dipanggil dan dikirim. Para prajurit fakta bahwa mereka berbicara seperti ini luar biasa karena itu adalah pemberontakan dan memberontak sedemikian rupa untuk membuka diri terhadap tuduhan untuk diadili di pengadilan militer dan mungkin dieksekusi atau dipenjara. Ada apa di balik kekacauan logistik itu? Salah satunya adalah keberhasilan serangan Rusia pada titik pasokan kritis. Saat Anda meledakkan depot bahan bakar atau saat Anda menyerang pangkalan pasokan, bahan yang datang dari Amerika Serikat atau dari NATO harus dibawa ke satu titik atau berbagai titik. Orang-orang Ukraina harus menyamarkan apa yang mereka lakukan. Mereka menggunakan FedEx, UPS, dan sarana pengiriman komersial lainnya untuk mencoba menyediakan persediaan itu. Menurut laporan Sputnik, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah mengakui bahwa mereka telah menghabiskan miliaran dolar untuk pelatihan dan perlengkapan Angkatan Darat Ukraina selama 8 tahun terakhir. Pelatihan tidak tahan lama dalam 2 cara. Latihan yang berlangsung 8 tahun lalu itu belum tentu segar di benak siapapun saat ini. Nomor 1, ungkap Larry Johnson. Nomor 2, banyak unit dan personil yang dilatih telah terbunuh, terluka, atau ditangkap. Jadi tidak peduli pelatihan apa yang mereka terima itu tidak berlaku lagi. Pelatihan personil baru bukanlah sesuatu yang terjadi dalam waktu sepekan atau bahkan 2 pekan. Di sana Anda punya faktor waktu. Selain itu orang-orang yang akan dilatih di masa depan jika itu terjadi, itu tidak akan terjadi di Ukraina. Ini akan terjadi di Polandia atau Jerman, itu tidak akan terjadi di Ukraina, ujarnya.